itu karena memang niat kita membawa bantuan kemanusiaan. Jadi kalaupun dicegat di tengah laut gitu, maka kita pasrah aja. Pasrah. Dan kita belajar dari yang sebelumnya, flotilla sebelumnya. Iya, kan? iya. Ya, mereka nggak kapok. Karena mereka nggak kapok kan, Iya. suruh balik lagi deportasi, mereka balik lagi. Karena sekali lagi niat kita sama, cuma ngasih bantuan kok apa salahnya gitu. Justru kalau kita selalu dihalang-halangi, ada apa gitu dengan penjajah ini? Iya. Katanya kan di Gaza tidak ada kelaparan. Iya. Tapi justru dengan ini membuktikan bahwa di Gaza sini dilaparkan gitu. Betul. Kita mau bawa makanan, minuman dihalang-halang. Justru akses untuk masuk memberikan bantuan itu ya semakin dipersulit ya. Itu ya kalau menurut saya ya apapun propaganda yang dilakukan oleh pihak penjajah justru ya yang terjadi justru sebaliknya kan gitu. Sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Arkadaslar. Jumpa kembali bersama dengan podcast Usmani YPU Edukasi. Kali ini kita mendapatkan seorang tamu yang begitu sangat spesial. Sudah banyak terjun dalam dunia persilatan sosial media kayaknya. Ya, konten kreator dan influencer juga gitu. Dan baru-baru ini katanya baru pulang dari Tunisia. Ngapain ya ke Tunisia ya? Nanti kita akan bahas. Apalagi kalau bukan bersama dengan Bang Fuad Bah. Gimana Bang, kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Terima kasih banyak Masya Allah. Pak Akmal. Alhamdulillah. Kesini dulu Bang, kita ngeliat. Oh iya. Santai aja Sama, dulu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ini Bang Fuad Bah ini sangat luar biasa ya. Bersama juga dengan Yayasan Persahabatan Islam Usmani kita sudah sering ini Bang ya collab ya Bang. Collab, alhamdulillah. Luar biasa nih. Jauh-jauh nih Bang dari mana? Dari Bogor ya tadi ya. Dari Bogor, Kabupaten Bogor. Tapi sebelumnya dari Tunisia saya dengar. Dari Tunisia. Dari Tunisia juga. Nggak Abdul kalau saya nggak ngasih Apa tuh Bang? oleh-oleh. Oh Masya Dari Allah. Tunisia nih. Silakan. Wih, Masya Allah. Makasih Sekedarnya banyak. Luar biasa ini. Silakan Wah. diterima lah ya. Di host yang Sekedar. pertama. Nanti bagi-bagi sama host yang selanjutnya kayaknya. Baik. Hari ini kita akan membahas satu tema atau materi yang bukan materi ya, tapi suatu hal yang update terkait dengan Palestina. Tapi ini berangkatnya dari Tunisia. Bahkan ya kita sebut namanya adalah Global Sumut Flotilla, gitu Bang ya. Dan Bang Fuad Bah ini kemarin beliau datang ke Tunisia sebagai tim ya untuk melepas juga di sana Bang ya. Ya. Baik Bang, mungkin saya pengen diawali dari pertanyaan baru-baru ini Bang ya. Global Sumut Flotilla kembali berangkat mencoba menembus blokade Gaza gitu ya. Apa sebenarnya makna dari aksi di mata dunia internasional terkait dengan Global Sumut Flotilla ini Bang? Iya, terima kasih banyak Mas Akmal. Siap. Ya, atas undangannya di podcast CPIU. Betul sekali kita udah setahun apa lebih itu ya. Kita udah collab ya. Betul. Alhamdulillah. Semoga YPU selalu diberikan kesulitan antar tim. Siap. Dan juga terus berkembang ya. Amin amin ya Rabbal Insya Allah. Baik, tentang Global Sumut Flotilla. Ya, jadi alhamdulillah kemarin dapat kesempatan diajak juga ya sama, saya boleh sebut langkah mana ya? Ya boleh nggak masalah. Dari Teman kita juga ya. dari Langkah sama Amanah. NGO ya. Betul. Bang Golib, alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut membersamai dan juga melepas delegasi dari Indonesia. Gitu. Dan juga akhirnya di sana bertemu dengan delegasi yang lain. Tuh kayak siapa? Yang ini Yusuf Omar gitu. Terus juga banyak lah ya, banyak. Jadi intinya gerakan ini itu bentuk ketidakterimaan kita gitu dengan apa yang terjadi di Gaza Palestina, intinya itu. Dan dari sekian banyak akses yang diblokade gitu di Gaza, jalur Gaza itu kita mencoba lewat jalur internasional laut gitu intinya. Meskipun sudah beberapa kali ya dicoba untuk masuk, kemudian digagalkan lagi sama tentara ini ya, penjajah ya, kita Israel gitu. Israel nggak boleh frontal, Nggak boleh frontal. Bahaya. Beberapa kali, dan ini misi yang lebih besar lagi gitu, yaitu dengan melibatkan kurang lebih 44 negara. 44 negara, kemudian juga armadanya itu 60 sampai 70-an armada. 60 sampai 70-an kapal ya armada. Ditargetkan bahkan 80-an armada kapalnya tuh. Wow.
Tapi ternyata karena beberapa hal, cuaca kemudian harus diperbaiki dulu, maka tersisalah 60 atau 70-an armada. 60 sampai 70 armada. Nah, Indonesia menjadi bagian di dalamnya, yaitu Indonesia Global Peace Convoy. Global Peace Convoy Yang diketuai sama Ustadz Hussein. Oh, Ustadz Hussein. Muhammad Hussein. Okay. Nah, akhirnya, ternyata ini nggak cuma Indonesia doang. Jadi Nusantara. Ada Malaysia, Thailand, gitu, Asia lah. Asia Tenggara khususnya. Asia Tenggara. Nah, makanya rame nih. Indonesia kalau nggak ikut ya kebangetan nih, gitu kan. Bagi negara musim besar maksudnya ya. Iya, akhirnya dengan segala resiko yang nanti dihadapi, kemudian juga kendala yang ada, kita tetap ikhtiar, kita di Tunisia. Kita berangkat dari Tunisia, kan ada dari Barcelona gitu ya. Iya, dari Spanyol, Tunisia juga lewat tuh. Terus mungkin Yunani ya, dan seterusnya. Itali juga ya. Ya udah, kita di Tunisia. Bismillah. Nah, dari situlah mulai ceritanya itu mulai lah ya kan, panjang tuh. Biasa, ya. Insya Allah kita bahas. Siap. Oke Bang, ini mungkin menurut agak menarik ya. Kalau misalnya kita lihat kan beberapa flotila, bahkan dulu Freedom Flotilla yang di awal-awal ya 2010 itu dari Turki kan, ketika itu kan juga dicegat ya secara sejarah gitu kan. Termasuk juga mungkin saya nggak tahu ya apakah nanti ini perjalanannya akan dicegat atau berhasil nembus nih ya kan. Tapi kenapa sih Bang bisa dianggap flotilla ini bisa dianggap memiliki suatu misi moral dan juga politik secara internasional yang luar biasa gitu Bang. Iya. Memang menariknya misi ini itu misi kemanusiaan yang nggak ada kekerasan di dalamnya. Nggak ada kekerasan ya. Tapi tetap menakutkan bagi si Israel itu tadi atau si penjajah. Ya. Jadi kita membawa di kapal tuh nggak ada senjata, senapan, senjata tajam, enggak. Kita justru membawa obat-obatan, makanan, minuman, segala yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, bantuan lah. Tapi tetap saja menjadi ancaman untuk penjajah. Oh gitu ya. Jadi kita bisa artikan kepanikan mereka, gitu kan? Kepanikan mereka. Sikap dunia yang peduli terhadap saudaranya yang di Gaza Palestina. Nah, tadi apa, Mas? Yang terkait dengan misi moral dan politik secara internasional itu. Iya, betul. Itu membuat memang penjajah ini akhirnya kepanikan. Menariknya lagi, Mas Akmal, ketika kita kan ada beberapa pelatihan yang harus diikuti sama delegasi, gitu kan. Nah, kita juga di situ dilihatkan lagi reminder tentang Mavi Marmara. Iya betul. Itu juga diputerin tuh Mas Akmal. Diputerin bagaimana kita kemudian evaluasi, belajar bersama kenapa Mavi Marmara menjadi tragedi waktu itu ya. Terjadi berdarah lah sebetulnya, berdarah dan sebagainya. Kita belajar dari sana. Itu karena memang niat kita membawa bantuan kemanusiaan. Jadi kalaupun dicegat di tengah laut gitu ya, maka kita pasrah aja. Dan kita belajar dari yang sebelumnya, flotilla sebelumnya kan. Mereka nggak kapok ibaratnya kan. Karena mereka nggak kapok kan. Suruh balik lagi, deportasi, mereka balik lagi. Karena sekali lagi niat kita sama, cuman ngasih bantuan kok apa salahnya gitu. Betul. Justru kalau kita selalu dihalang-halangi, ada apa gitu dengan penjajah ini gitu. Katanya kan di Gaza tidak ada kelaparan. Iya betul. Tapi justru dengan ini membuktikan bahwa di Gaza sini dilaparkan gitu loh. Kita mau bawa makanan, minuman dihalang-halangi. Justru akses untuk masuk memberikan bantuan itu ya semakin dipersulit ya. Itu ya kalau menurut saya ya apapun propaganda yang dilakukan oleh pihak penjajah justru ya yang terjadi justru sebaliknya kan gitu. Baik Bang, jadi kan memang pasti ada konsekuensi ketika akan berangkat di sana gitu kan, dan ya termasuk lah ya kalau kita melihat memiliki resiko yang tinggi. Dan sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi suatu daya tarik? Ini nggak cuma negara Muslim loh ya. Ada juga negara-negara yang justru yang lebih greget itu saya lihat kayak negara-negara Eropa yang notabene bukan Muslim gitu ya. Itu bagaimana Bang tanggapannya? Mungkin Abang kan bisa lihat secara langsung di sana kemarin. Bahkan kan ada tuh di video saya tanya ke Ustadz Bakhtiar Nasir melihat fenomena bagaimana kelompok yang ini boleh nyebut nggak LGBT lah ya. Itu juga ikut dalam gerakan ini gitu. Jadi nggak cuman yang Muslim doang tadi disebutkan Mas Akmal, tapi mereka yang kiri kan disebutnya gitu. Itu ikut. Ini sekali lagi kacamata kita harus kita luaskan fenomena ini, dan kita kasih porsi yang banyak untuk mereka gitu.
dalam sit-sit kapal ini menuju Gaza, biar mereka langsung menyaksikan, ya, membuktikan seperti apa kekejaman di sana. Mereka dihadang di lautan, gitu. Karena kalau perspektifnya Muslim, mungkin hanya minoritas di kalangan dunia, gitu kan. Betul. Karena kalau Eropa tadi ya, kan banyak Eropa tuh. Nah, gini Mas Akmal, ini juga sekaligus menjawab bagaimana kemudian Indonesia mengorbankan sit kapalnya itu untuk orang-orang Eropa atau mereka yang punya hubungan diplomasi dengan Israel Secara langsung. secara langsung. Sedangkan di Indonesia kan nggak ada hubungan tuh, Iya. ya kan? Betul. Jadi kalau secara hukum kita tuh lebih berisiko. Iya. Ini mengutip juga sih Bang kemarin dari kata Bang Pizarro ya, bahwasanya negara Israel itu lebih mengkhawatirkan hubungan diplomatik bukan dengan negara Timur Tengah, tapi justru dengan negara Eropa yang hari ini sudah mulai terbuka begitu kan untuk melihat realita genosida yang terjadi di di Gaza seperti itu. Dan saya rasa memang memberikan seat itu untuk orang-orang Eropa itu jauh lebih memiliki pressure yang jauh lebih terkena gitu ya daripada yang hanya dari negara-negara Timur Tengah seperti itu. Betul. Itu diantara sekian banyak alasan. Ini juga menjawab ya buat teman-teman tuh yang kenapa kok bisa batal gitu. Bahkan ada juga kelompok yang menertawakan kegagalan kita gitu. Tuh kan gagal, nggak berhasil, tuh kan emang gitu. Iya. Nah, justru kita berkorban, untuk ngasih seat kita untuk orang-orang Eropa yang punya hubungan diplomasi gitu ya. Sekali lagi itu tadi Indonesia mungkin lemah dalam diplomasi ya, kita sadar. Maka ya udah kita serahkan, nggak apa-apa, biar tetap pesan kepada dunia, kapal ini harus nyampe gitu. Betul. Kita ada punya strategi khusus gitu loh. Sebenarnya kalau saya melihat itu sebenarnya bukan kegagalan sih Bang, tapi adalah satu strategi mungkin back plan lah kalau bahasanya seperti itu. Dan yang kedua juga kan masih ada orang Indonesia yang tetap berangkat. Iya kan, Mbak Wanda Hamidah. Sekalipun gitu beliau kan. juga effort banget. Effortnya Saya menyaksikan di sana luar biasa. Beliau sangat ingin ya, bahkan ketika melepas dari delegasi luar ya, yang usianya tuh udah 70 tahun. Beliau ngelepas tuh dengan ya Allah, aku tuh pengen juga gitu, tapi ternyata rezekinya tuh buat nenek ini gitu. Ya kan semangatnya luar biasa ya Allah. Beliau terus ikhtiar nunggu di pelabuhan tuh kalau nggak salah. Siang malam, alhamdulillah ada seat kosong. Beliau masuk tuh di situ di kapal Caesar atau Caesar gitulah. Itu dari negara mana Bang kapalnya kalau boleh tahu? Banyak sih ya yang naik. Jadi spesifik dari mananya saya kurang tahu, tapi yang naik tuh dari berbagai negara. Iya, tapi kan saya dapat info dia satu-satunya perempuan di kapal itu. Betul. Yang lainnya adalah cowok semua gitu ya. Ya semoga Allah melindungi beliau lah ya. Amin, Mbak Wanda Hamidah bisa sampai ke Gaza dengan baik dan bisa dilindungi dan pulang juga dengan selamat. Harapan kita semua. Amin. Bisa akhir bisa menceritakan Pak ya realitanya seperti apa nanti. Oke Bang, ini saya katakan global sumut flotilla bukan hanya sebatas armada kemanusiaan, tetapi sudah menjadi panggung moral dunia. Setuju atau enggak? Setuju dong. Setuju ya. Setuju karena itu tadi ya, dunia ini terlibat dan kita memberikan tekanan kepada penjajah gitu ya. Yang terakhir kan PBB tuh. PBB ya. 142 negara mengakui Palestina. 10 tetap yang dengan menolak. Konsisten ya, mendukung penjajahan. Jadi semoga tekanan demi tekanan ini membuat ya kita nggak tahu sih ya. Tapi yang penting ikhtiar ini ya kita saksikan sama-sama. Tapi setidaknya sudah membuka dunia internasional. Yang notabene mungkin awalnya tidak aware terhadap Palestina dan juga penderitaannya selama lebih dari 70 tahun ya. Saya rasa dari sejak 1948 gitu kan. Dan yang kedua juga kita melihat bagaimana dunia internasional melihat Israel sekarang sudah sangat begitu negatif gitu kan citranya seperti itu. Dan oke Bang, ini juga menjadi satu hal yang menarik juga. Kita melihat ini bisa membuka mata dunia gitu kan dengan global seperti apa, termasuk juga propaganda yang juga mencoba membalikkan fakta gitu ya, yang terjadi sampai ya kemarin dibilang tidak ada terjadi pelaparan dan sebagainya gitu. Bahkan saya melihat satu video Bang yang menarik itu kemarin adalah ada restoran yang buka di Gaza. Oke. Kayak gitu. Itu gimana itu Bang? Iya, jadi memang itu tadi ya, mereka mencoba mencitrakan gitu. Gaza tuh nggak apa-apa. Kita tuh memberikan kebebasan untuk mereka mau keluar silakan gitu ya. Banyak tuh statement blunder dari itu kan, pemimpin penjajah kan. Kita nggak nahan kok, kita buka akses seluas-luasnya biar kalau mereka mau keluar silakan gitu. Makanan juga nggak kita batasi, termasuk itu tadi kan restoran.
Itu videonya apa sih Mas? Saya belum- Iya ada itu. Saya pernah Apa melihat. tuh? Oh, pokoknya dia bikin suatu video dari mungkin dari Departemen Informasi atau IDF gitu ya. Dia membuka desainnya ada satu sisi nilai Gaza itu yang katanya membuka restoran dan sebagainya seperti normal. Tapi yang saya lihat juga kan ya yang buka mungkin cuma satu atau dua gitu. Tapi kan yang lainnya kan Gaza nggak Betul. sesempit hanya dengan satu atau dua tempat gitu kan. Saya justru lihat video lagi Mas, satu lagi. Itu di tepi barat kalau nggak salah. Di tepi barat malah. Bahkan yang bikin vlog lah karena dia ngerekam dia itu orang bule kayaknya. Dia ngasih lihat bahwa bangunan masjid di tepi barat itu, tapi di dalamnya kedengaran musik DJ Wah, sama hiburan gitu. iya. Jadi sudah dirubah gitu. Sudah dirubah fungsinya ya. Sudah dirubah Dari masjid fungsinya. jadi menjadi klub atau ini ya. Kan? Tempat disco. Jadi bukti gitu loh. Ya kita kan lihat sama-sama bagaimana dunia akhirnya terbuka matanya. Alam bisawab. Abang juga ini nggak dapat info terkait dengan kontrak dana digitalnya Israel itu. Itu berapa? 45 juta dolar. Iya, saya dapat kabar itu juga dan itu luas ya, itu di Google ya kalau nggak Betul ya. Kalau nggak salah. Apa dampak nyata dari langkah sebesar itu terhadap opini publik? Pastinya ya. Pastinya. Dampaknya luas karena kan kita mayoritas itu menggunakan media sosial menuju tadi platform Google. Tapi yang jelas sebanyak apa sih uang mereka kan gitu ya. Iya. Sebanyak apa sih uang mereka yang akan gelontorkan, akan kucurkan untuk propaganda ini gitu. Bahwa sebaik-baik gitu, tipu daya kan gitu. Itu ya Allah yang membuka itu tabir itu. Jadi gitu. Iya. Termasuk akhirnya memotivasi kita kan bahwa kita memang udah di track yang benar gitu. Membela Palestina ini udah di track yang benar gitu. Betul ya. Ya, lu mau apa sih yang lu harapkan ketika narasi lu dibuat untuk mendukung penjajahan gitu. Iya. Pada akhirnya mereka yang akan rugi gitu. Kebuka semua, terungkap semua. Iya. Saya tahu lah beberapa influencer yang tadi abang sebut yang nyinyir dan sebagainya itu. Abu Janda saya sebut. Abu Janda saya sebut. Sebut namanya. Oke. Siapa gitu kan? Yang kemarin nangis-nangis juga. Nangis-nangis itu ya. Gara-gara Charlie Kirk. Charlie Kirk yang katanya ditembak, dianggap katanya menembak orang muslim, ternyata bukan. Iya. Ya ini menarik Bang. Kembali lagi Bang untuk Global Sumut Flotilla ini biar gak terlalu berlebar kemana-mana ya. Lanjut. Baik Bang. Sebenarnya kan abang sana itu berapa hari sih? Nah ini juga nih Mas Akmal. Jadi berangkat tanggal 2. Tanggal 2 September. Rencana itu pelepasan tanggal 4. Awalnya tanggal 4. Oke. Ternyata apa itu tadi kendala kapalnya mundur lagi karena cuaca kerusakan harus diperbaiki dan seterusnya akhirnya mundur lagi tuh 4. Oke, tanggal berapa? 7. Tanggal 7. Saya dengar kabar Bang Golib juga diskusi sama saya ini di reschedule kan nih tiket pesawat kan gitu kan. Dia terserah antum kayak gitu. Antum yang punya ini kan kebijakan. Ya udah, kira-kira tanggal berapa ya? Ya coba diskusi. Akhirnya dapat kabar tanggal 7 pelepasan tuh di Sidi Bosaid di pelabuhan. Ya udah 8 kita pulang biar aman gitu. Siapa tahu mundur lagi. Ternyata mundur lagi, Pak. Jadi tanggal 4, 8, kemudian 10 ternyata belum ada lagi kan. Nah, saya pulang tuh tanggal 8-nya itu. Kalau ditanya berapa hari ya itu berarti kurang lebih hampir semingguan. Iya, 6 sampai 7 hari lah ya. Gitu. Iya. Dan memang ini juga buat teman-teman delegasi. Makanya saya salut tuh. Dari kan 30 orang delegasi Indonesia tuh Pak. Dari berbagai NGO gitu. Influencer artis. Itu mereka sangat di penuh tekanan gitu loh. Baik tekanan secara moral, mental ya kan. Katanya mau berangkat tanggal ini ternyata mundur. Kemudian pada akhirnya mereka pindah hotel. Ini dong. Betul. Pindah check out gitu, barang-barangnya dibawa kemudian nunggu lagi. Ya, jadi pengorbanan mereka gak bisa dianggap remeh gitu. Jadi mereka yang menganggap ini gagal, tuh kan, gagal. Mereka tuh dapat pelatihan dan mengikutinya dengan serius gitu. Itu dengan serius, nggak yang penting ke Gaza, enggak. Mereka modalnya tuh memang materi yang orang-orang kompeten gitu ya, menyampaikan materinya mereka catat, mereka aplikasikan. Jadi mereka secara mental, kemudian juga fisik itu udah siap. Tapi ternyata kan itu tadi ada strategi yang harus kita atur. Betul. Sekaligus juga ada yang berpikiran alhamdulillah kita coba lurusin niat lagi. Dari banyak hikmah lah.
gitu. Baik. Itu Mas Akmal. Jadi memang itu menjadi satu hal yang ujian yang tidak mudah gitu ya. Sebenarnya kita bukan langsung bicara orientasi hasil dulu ya, tapi bagaimanapun Allah itu menilai dari proses. Betul. Kayak gitu, hasil kemenangan atau ini dan sebaliknya itu kan Allah yang menentukan nantinya. Dan Mas Akmal udah tahu betul bagaimana sejarah pembebasan Konstantinopel. Panjang Iya kan? Iya. Iya kan? Dari generasi Berkali-kali itu Betul, berkali-kali. dari generasinya Rasulullah menyampaikan hadisnya. Betul. Terus Dari sampai dinasti Umayyah sampai Utsmani ya kan. Betul, Usmani. YPU. Berkali-kali. Ya, Yayasan Bersama jadi Usmani. perjuangan itu kita melihatnya bukan hanya dengan satu kondisi kayak gitu. Bagaimanapun kemudian ya memang proses itu juga menjadi bagian daripada perjuangan itu. Jadi jangan kemudian kita menilai kegagalan. Karena apa? Saya melihat ya effortnya sudah sangat luar biasa gitu kan. Terus yang kedua juga memang tidak mudah. Apalagi kemarin terang-terang diserang juga sama drone. Dua Dua kali. Anda bayangkan itu taruhannya bukan lagi cuma taruhan popularitas gitu, tapi taruhan nyawa kayak gitu. Artinya itu bukan satu hal yang mudah gitu. Dan yang kedua juga saya melihat ketika di drone itu kemarin udah menghantam beberapa kapal dan sebagainya gitu kan, itu pun juga tetap alhamdulillah sekarang masih berangkat. Gitu. Dan itu ada orangnya loh. Ada orangnya ya? Iya kan? Ada orangnya betul, di kan? kapal ada orangnya betul. Dia tidak bukan kapal kosongan kayak gitu. Sehingga akhirnya saya lihat mentalitas pun juga harus benar-benar siap. Kayak gitu. Karena bisa jadi penjajah ini gitu ya, dia tidak lagi menurunkan tentara misalnya gitu kan, tiba-tiba pakai drone pembom gitu kan untuk menghadapi satu-satu, itu bisa jadi. Ya artinya memang ini penuh dengan risiko teman-teman, dan memang perjuangan itu tidak semuanya itu akan membuahkan hasil yang instan seperti itu. Ini yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman pemirsa sekalian ya, seperti itu. Berapa lama tuh dari zaman Utsmani sampai kemudian Konstantin? Kurang lebih sekitar dari zamannya Utsmani Bang ya. Dari zaman Nabi deh. Dari zaman Nabi udah 800 tahun Bang. 800 tahun. Dari zamannya Turki Seljuk ya, dari 1000 sekitar hampir 4 abad. Ya Allah. Kayak gitu. Dan dari zamannya Utsmani sekitar 2,5 abad. Artinya perjuangan yang kemudian merealisasikan nubuah ya, berita kenabian itu diperjuangkan oleh umat Islam berkali-kali dengan proses waktu yang begitu sangat luar biasa. Begitupun juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi kan. Ya. Saya juga belajar tentang sejarah itu gitu kan. Salahuddin bin Ayyubi ketika dia menjadi sultan dan penguasa di Damaskus dan juga Mesir ketika itu, dia juga tidak langsung kemudian akhirnya menyerang Yerusalem. Ya. Gitu. Butuh waktu sekitar hampir 16 tahun. Ya. Kayak gitu. Artinya ini butuh proses gitu loh. Jangan kemudian Anda serta-merta segampang itu gitu untuk kemudian datang ke wilayah yang ada di Palestina hari ini. Apalagi memang Allah sudah janjikan di sini adalah pertempuran akhir zaman kan. Jadi kalau dalam sebuah pertempuran kita mengutamakan ego, justru konyol ya. Betul. Berakhir. Makanya yang nyinyir-nyinyir ini biasanya egonya itu yang bermasalah Bang. Siap. Ya kita nggak usah sebut banyak. Siap. Tapi memang saya rasa nanti di podcast selanjutnya bakal dibahas itu lebih detail itu ya. Terkait dengan propaganda media yang dilakukan oleh pihak penjajah seperti itu. Cuman Bang, ini karena mungkin sebagai pembuka di awal gitu ya Bang. Jadi apakah semangat Sumut Flotilla ini masih membara di diri Abang nih? Bahkan beberapa kali saya ditanya sama delegasi yang ikut waktu itu. Bahkan ditawari juga untuk ikut. Termasuk Ustadz Hussein. Sekalipun mungkin bercanda ya, tapi beliau sendiri ya ayo kalau mau ikut kita coba siapin apa yang memang dibutuhkan gitu. Masya Allah. Sambil nunggu kapal juga kan tadi mundur-mundur tuh, jadi masih ada waktu untuk ngurus apa gitu. Jadi tapi sekali lagi saya izin ke keluarga itu ya sampai Tunisia untuk sejauh kemarin ya. Betul. Gitu, izinnya ke Tunisia ngelepas gitu. Jadi kalau di tengah jalan ada tawaran-tawaran itu, ya saya harus melibatkan orang tua, betul, keluarga, musyawarah. Karena memang meninggalkan keluarga juga perlu harus ada kesepakatan. Ya? Seperti itu. Iya, memang tidak mudah. Jadi sangat berkesan. Sangat berkesan banget. Jadi dan harapan kita ini juga pesan dari Ustadz Rizal Amar tuh. Itu teman saya, Bang. Iya. Kita pulang itu justru akan membawa agenda yang lebih besar lagi gitu. Mungkin bisa jadi kita nggak mulai dari Tunisia, tapi mungkin di mana ujung Indonesia gitu kan. Iya. Dan seterusnya. Jadi nggak putus atau patah semangat gitu. Justru menumbuhkan di hati-hati kita tuh. Aku pengen ikut gitu. Insyaallah. Kalau ibaratnya pepatah,
Mati satu tumbuh 1000. Bahasa Turkinya apa? Bahasa Turki bir olur bin dirilis. Masya Artinya mati satu tumbuh 1000. Insya Allah perjuangan ini akan tetap berlanjut Bang ya. Amin insyaallah. Amin. Terima kasih Bang. Mungkin sebagai closing statement ada yang perlu disampaikan ke para pemirsa kita? Ada satu yang menarik dari sekian banyak menarik ya. Itu kita ketika pelatihan itu mendapatkan simulasi. Ini sekaligus closing ya? Ya boleh. Kita udah berapa menit? Cukup banget. Masih sekitar 20 menitan. Iya. 20 sampai 30 menit masih aman lah. Jadi waktu pelatihan Mas Akmal, itu kan dari kita mendapatkan materi keselamatan gitu ya, apa yang harus dilakukan, SOP-nya ketika di kapal. Kemudian medis apa yang dilakukan tuh ketika mungkin pertama kali gitu. Yang menarik adalah ketika ada simulasi kapal kita itu diserang sama Zionis. Aduh, ini Zionis jangan ya. Penjajah. Penjajah. Ketika simulasi kapal kita diserang sama tentara penjajah. Jadi dalam satu ruangan kursinya itu udah disetting seperti kursi dalam kapal, ada depan gitu kan. Nah, tahu-tahu listrik mati, lampu mati gitu ya. Kemudian ada suara sirine. Wah, berbunyi yang meraung gitu ya. Terus kayak ada suara pakai apa sih HT itu ya. Ya. Kayak peringatan apalah. Kita diem kan sesaat karena tahu-tahu mati gitu. Nah, masuklah tentara penjajah itu untuk ngobrak-ngabrik satu ruangan itu. Bawa pentungan. Sakmal. Bayangin. Jadi kursi yang rapi mereka balik-balikin. Jadi biar kita terasa vibes-nya kan. Vibes-nya betul. Balik-balikin terus mereka teriak-teriak, mukul-mukul orang lah. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Nah, ini saya juga mau nanyain ke Pak Akmal. Nanti ya setelah ini. Siap. Karena ini berkaitan sama Turki nih. Jadi saat itu akhirnya apa yang kita lakukan? Tenang, kan gitu ya. Tenang, udah pasrah, nundukin kepala gitu kan. Udah mereka naik kursi gitu kan, tentara penjajah ini naik kursi gitu kan, mukul-mukulin, tangan saya kena pukul Pak. Karena gelap juga kan, ya wajar lah. Oke. Dari situ lampu nyala lagi gitu, lampu nyala, kemudian ditanya, di antara kalian apakah anggotanya masih lengkap gitu. Kita lihat kanan kiri otomatis kan, kanan kiri, ini nih Bu Dokter nih, Bu Maimun, mana nih Bu Maimun? Terus di sana juga kan, siapa? Sebut namanya, negara mana, namanya siapa, detail tuh. Kita kehilangan satu nih. Mana? Ya ada satu, oke. Kita tunggu beberapa saat. Akhirnya mereka muncul dari pintu. Tangannya udah di borgol. Pakai kabel tis lah ya. Iya. Nah, simulasi ini tuh mengajarkan kita untuk satu, waspada. Kedua, tenang. Dalam kondisi apapun ya, karena itu kan dadakan, gak ada janjian gitu, dadakan. Ya masa diserang gak ada janjian gitu, gak ada ya. Kemudian ketiga, sekalipun kekerasan itu menimpa kita gitu, kita dapat catatan bahwa kalau kita udah disergap gitu, maka tangan kita di depan. Jangan sekali-kali coba untuk ngambil sesuatu di saku kita atau apapun lah gerakan lain, karena mereka di dalam seragamnya atau mana tuh ya. Ada ininya kamera tuh. Iya. Dia mendeteksi gerakan kita. Kalau mencurigakan, mereka membenarkan untuk door. Jadi udah pasrah aja gitu. Lu dipukul, ini injak, pasrah udah. Ya, jadi ketenangan, kesabaran, kondisi apapun. Kemudian kita solidaritas gitu. Kita peduli sama teman kita yang di kanan kiri gitu. Satu rombongan kita gitu. Yang selanjutnya apa? Bahwa misi ini sekalipun dalam tekanan, kayak tadi tuh, mati satu tumbuh 1000. Harapan kita kalaupun kita nggak nyampe, maka akan ada yang melanjutkan. Tongkat estafet itu akan terus ada gitu. Nah, itu menarik tuh. Nah, saya mau nanya ke Pak Akmal. Jadi kemarin tuh dibagi orang Turki sama orang yang Eropa, Arab, Inggris, Indonesia. Nah, katanya orang, mohon maaf, orang Turki tuh ini ya, kalau dalam tekanan dia mungkin emosi atau ngelawan kali. Betul, secara ini lebih gampang tersulut tuh ya. Gitu ya. Emang apa itu karakternya? Emang karakter memang seperti itu. Jadi memang kan dulu belajar juga ya dari Freedom Flotilla 2010 kan yang meninggal dari orang Turki itu lebih banyak. Ada lebih sekitar mungkin 15 sampai 20 orang.
Freedom Flight itu Mavi Marmara. Mavi Marmara 2010 itu. Dan jadi banyak di ini orang Turki kan diinisiasi. Betul, diinisiasi dan juga ya walaupun memang ada dari internasional juga kan. Cuman yang akhirnya lebih banyak tewas atau kemudian syahid lah kalau bahasa kita. Itu justru dari orang Turki karena mereka bukan hanya sebatas pasrah, melawan. Nah itu Pak. Kalau kita kan udah dijajah ya kan. Kalau saya bilang mungkin jiwa-jiwa Utsmaninya itu. Iya. Usman Bey. Wah, yang musuh nih kan. Kalau kita kan aduh ya. Iya. Karena secara mental mereka adalah bangsa yang katakanlah mungkin pernah kalah perang gitu, tapi tidak pernah dijajah kan bahasa kita begitu. Sehingga akhirnya mentalitas itu juga akhirnya apalagi berhadapan dengan penjajah Israel itu mereka sangat merindukan sekali untuk. Iya benar ya. Berketan banget. Iya. Jadi dulu di Freedom Flotilla pun yang banyak meninggal pun juga adalah orang Turki seperti itu. Iya itu sih dibagi sih. jadi kita nggak ngalamin sama teman-teman yang Turki. Iya. Kita seru aja kayaknya. Iya, khawatirnya simulasinya dianggap beneran gitu. Ya terima kasih. Mungkin memang ya itu tadi kesiapan mental, ketenangan, kewaspadaan, kepedulian satu sama lain ya daripada Freedom Flotilla. Ini menunjukkan aksi solidaritas yang boleh dikatakan bukan lagi lintas negara, tapi sampai lintas ideologi, lintas agama gitu kan. Ya lintas ras gitu kan. Ya biasanya dulu kalau kata Edgar ya teman saya juga yang punya Saladin itu, dia mengatakan kita dulu ketika perang salib gitu kan, Eropa itu adalah negara yang kemudian datang untuk menjajah Yerusalem gitu kan datang. Tapi hari ini gitu mungkin Salahuddin akan melihat kok Ain gitu kan. Justru armada Eropa yang datang untuk membebaskan gitu kan. Ini adalah satu yang menurut saya suatu anomali yang menurut saya ternyata dunia sudah berubah seperti itu. Tidak lagi dilihat semacam penjajahan kolonialisme daripada bangsa-bangsa barat gitu ya. Tapi sekarang adalah kolonialisme yang dilakukan oleh Zionisme dan ternyata ini pun juga dilawan bukan hanya dari orang-orang Muslim Timur Tengah gitu kan, Arab dan sebagainya sampai ke negara Eropa itu sendiri. Saya harap mungkin ini menjadi satu hal pembuka jalan di masa mendatang Bang, supaya akhir kemudian pembebasan Palestina bisa menjadi kebangkitan dunia internasional terhadap isu kemanusiaan dan juga kemerdekaan seperti itu. Baik. Ada lagi Bang perlu disampaikan? Udah sih. Cukup ya. Ini setting closing-nya cukup luar biasa dari Bang Fuad ya. Semoga nanti Bang Fuad kalau ada kesempatan yang kedua kali Bang ya bisa ikut ke Gaza. Sama ya PW. Sampai kita berangkat ya. Amin. Doakan ya. Tapi kayaknya yang berangkat yang bisa bahasa Arab Bang. Nanti bisa dengan teman saya itu. Sama host yang satunya itu yang bisa bahasa Arab nanti namanya Bang Umar gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin dicukupkan dulu dari podcast ya sesi ini. Selanjutnya nanti akan disambung dengan podcast selanjutnya. Nantikan kehadiran kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.